Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di ibadah keluarga malam hari ini. Tentu ini adalah anugerah berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Mari kita yang sudah membaca Alkitab, sebelum kita menyaksikan tayangan video ini, dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-141 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Di sini diberi tema renungan kita dalam Sabda Bina Umat, yaitu carilah Tuhan. Saudaraku, kalau kita berbicara Tuhan, saya harus tegaskan kepada saudara dan saya, itu adalah sesuatu yang terpenting. Tidak bisa kita nomor duakan, karena memang Tuhan sendiri sudah berfirman kalau Dia adalah Allah yang pecemburu, Allah yang tidak mau diduakan. Nah, dari pengertian kalau Allah itu sosok yang terpenting, maka tidak ada alasan bagi kita untuk memutuskan hubungan dengan Dia. Tidak ada alasan bagi kita untuk mengabaikan Dia, melupakan Dia, mencampakkan Dia, meremehkan Dia, mempermainkan Dia. Tidak. Mungkin itu alasan kemudian dikatakan dalam tema khotbah kita, yaitu carilah Tuhan. Carilah Tuhan berarti kita harus mendapatkan Tuhan karena Dia begitu penting bagi kita. Karena memang iman kita berkata Tuhanlah yang menentukan bagi kita apakah kita akan masuk ke dalam sorga atau tidak. Bukan kekuatan dan kekuasaan yang lain. Kita boleh mencari apa yang kita butuhkan di dunia ini untuk bisa menopang akan kehidupan kita di dalam pemenuhan kebutuhan kita, tapi kita tidak boleh melupakan Tuhan hanya karena kita mencari apa yang kita butuhkan untuk menopang kehidupan kita. Ini catatan baik untuk kita renungkan, karena tidak sedikit orang kemudian saudaraku mengabaikan Tuhan hanya untuk sesuatu yang dia perjuangkan. Karena ketika dia ikuti jalan Tuhan, lalu kemudian di sana ada banyak kelarangan, sehingga dia berpikir dia tidak akan mendapatkan apa yang diperjuangkan karena Tuhan selalu melarang ini dan melarang itu. Sehingga di konteks itu dia mengabaikan Tuhan. Ini yang sering kali terjadi, sehingga kita merasa tidak begitu nyaman, tidak begitu menyenangkan hidup bersama dengan Tuhan. Terlalu banyak larangan dan seterusnya. Saya katakan dalam khotbah minggu lalu, kalau kita baca dalam kitab Matius pasal 6 ayat 33, dia katakan di sana, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Bahwa berbicara tentang Allah, kita tidak akan kekurangan apapun. Walaupun kita tidak mendapatkan apa yang kita perjuangkan karena kita setia kepada Tuhan, tapi Tuhan akan memberikan sesuatu yang tidak kita pikirkan pada waktunya, untuk kita bisa katakan, wah, walaupun saya tidak punya yang itu, tapi saya punya yang ini. Saya bisa fight, saya bisa hidup, saya bisa tertopang. Ini kan bahasa firman yang selalu katakan Tuhan membuat segala sesuatunya indah tepat pada waktunya. Jadi jangan kita mengukur sesuatu baru kita katakan ini penting untuk kita. Biarkan Tuhan yang menentukan apa yang terbaik untuk kita. Kita belajar dari doa Tuhan Yesus. Dia katakan begini, ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Dia serahkan semua kepada Bapaknya. Apapun keputusan Bapaknya, itu yang terbaik. Dia tidak akan menolaknya. Walaupun di dalam hatinya, dalam keinginan kedagingannya, dia ingin cawan ini lalu, artinya dia ingin penderitaan ini tidak ada. Tapi dia bilang, biarkan kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Karena dia tahu keputusan Tuhan itu yang terbaik. Ya. Saya pikir ini baik saudaraku untuk kita renungkan, supaya kita selalu mau cari Tuhan seperti tema khotbah kita malam hari ini.
menggiring kita untuk selalu mencari Tuhan. Dan ini saudaraku diteladankan oleh Daud dalam bacaan kita. Coba kita lihat bacaan kita malam hari ini. Ayat 1 dan 2 dia katakan begini. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Datanglah segera kepadaku artinya begitu pentingnya Tuhan untuk Daud. Padahal saudaraku, mari kita lihat siapa Daud. Dia raja. Dia tidak harus membutuhkan Tuhan. Karena apa? Dia punya tahta, dia punya kekuasaan, dia punya harta, dia raja. Seorang raja secara finansial, wow. Secara status sosial, wow. Kekuasaan, wow. Tapi dia bilang, Tuhan, datanglah kepadaku, aku membutuhkan engkau. Kalimat berikutnya dia katakan gini, berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Dia sangat bermohon, dengarkan doaku Tuhan, dengarkan. Jangan tutup telingamu, jangan tutup pendengaranmu. Karena begitu pentingnya ketika engkau dengarkan keluh kesahku dan engkau menjawab aku. Seperti firman Tuhan bilang, hai kamu yang berbeban berat datanglah kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini yang dilakukan oleh Daud. Kita tahu bagaimana dia sedang berjuang berusaha untuk terhindar dari ancaman Saul. Dia berteriak padahal dia seorang raja. Dia bisa mengumpulkan, dia punya kekuatan, tentara, kerajaan, orang-orang yang mendukungnya. Tapi tidak, dia datang kepada Tuhan. Dia mencari Tuhan, dia menyembah Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Karena dia begitu pentingnya Tuhan dalam hidupnya. Ayat 2 dia katakan begini, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Artinya bagaimana Daud mengkondisikan doanya itu menjadi nafas untuk hidupnya. Tangannya yang terangkat memelas meminta pertolongan Tuhan menjadi nafas dalam hidupnya. Artinya Tuhan harus jawab doanya, kalau tidak sayang, hidupnya akan sia-sia. Saudaraku, saya mau bertanya untuk kita, saya dan saudara, berapa banyak kali kita merasa Tuhan begitu penting dalam hidup kita, sehingga kita terus tidak ada hentinya berdoa dan berdoa, minta Tuhan berkati kita. Berapa banyak kali? Yang saya mau katakan saudaraku, mau berapa banyak kali kita meminta Tuhan dan kita andalkan Tuhan, tapi tidak sedikit kali juga kita mengabaikan Tuhan. Sadar atau tidak, itu nyata dalam hidup kita. Dan selalu kita mengatakan, iya Pak Pendeta, kita kan manusia biasa, wajar dong kalau kita lupakan Tuhan sedikit-sedikit saja. Sah-sah saja kalau orang berpikir begitu, toh dia punya pikiran. Tapi persoalannya, apakah buah pemikiran itu dibenarkan Tuhan? Ada di firman Allah, hai manusia, karena engkau manusia biasa, wajar hari ini engkau jatuh, besok kau bangkit ya. Nanti habis itu lusa kau jatuh lagi, besoknya kau bangkit lagi ya. Besoknya kau jatuh lagi, besoknya kau bangkit lagi ya. Tidak ada. Tuhan mau kita fight dalam kesetiaan. Berjuang terus, membenahi diri, membangun diri, menyemangati diri, memperlengkapi diri, memotivasi diri, memberlakukan diri seperti yang Tuhan inginkan. Tidak ada yang mustahil dalam Tuhan, saudaraku, kalau betul-betul kita mau setia. Okelah, di masa lalu kita sudah banyak jatuh. Tapi mari di waktu kehidupan kita ke depan, kita betul-betul mengandalkan Tuhan. Coba kita baca kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kedua. Dikatakan apa di sana saudaraku? Wahyu 3 ayatnya yang kedua, demikian firman Tuhan. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena
Jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tuhan katakan dalam firman ini, waktu yang sedikit, waktu yang sudah hampir mati, mari kita berikan untuk Tuhan. Maka waktu yang panjang yang sudah kita lewati, yang begitu banyak salah dan dosa di sana, Tuhan akan tidak memperhitungkan. Karena waktu yang sedikit ini, yang sudah hampir mati, yang bisa kita bilang sisa-sisanya ini, kalau kita berikan betul-betul untuk Tuhan, betul-betul untuk Tuhan, maka Tuhan akan menutup lembaran kelam kita dan masa depan kita terbuka bagi jalan untuk kita menuju kepada keselamatan. Jangan kita tawar-menawar lagi Tuhan, saudaraku. Karena Tuhan tidak suka kita mengulur-ngulur waktu. Mari kita yakinkan diri kita, dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita pasti bisa. Sehingga kita tidak akan melihat kehadiran kita sebagai manusia, tapi kita melihat kehadiran kita sebagai ciptaan yang termulia, yang dijadikan oleh Allah serupa segambar dengannya. Itulah semangat kita untuk bisa melakukan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin.